Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah waktu yang disepakati oleh Nabi Musa dan Fir'aun, yang mana Fir'aun bertujuan ingin menandingi mukjizat Nabi Musa dengan mengundang para penyihir di negeri Mesir. Pada waktu itu Fir'aun sibuk mengumpulkan para penyihir di seantero negeri Mesir. Saat itu negeri Mesir terkenal dengan para penyihir tersohor, karena sihir merupakan keahlian umumnya masyarakat kala itu. Maka wajar jika upaya Fir'aun tersebut berhasil mengumpulkan para penyihir dalam jumlah yang sangat banyak. Ada riwayat yang menyatakan bahwa jumlah para penyihir tersebut mencapai 80.000. Ada pula yang mengatakan 70.000. Ada pula yang menyatakan jumlahnya 200.000. Para penyihir tersebut meminta kepastian dari Fir'aun tentang imbalan yang akan mereka dapatkan jika mereka dapat mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun menjanjikan kepada mereka akan diangkat sebagai orang-orang dekatnya dengan berbagai fasilitas kerajaan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapatkan upah jika kamilah yang menang? Fir'aun menjawab, ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 113 sampai 114. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, semuanya hadir. Fir'aun beserta para menterinya, para pejabat kerajaan dan seluruh masyarakat hadir sejak pagi hari. Hal tersebut karena Fir'aun menyerukan masyarakatnya untuk hadir. Sementara itu Nabi Musa alaihissalam menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah kepada para penyihir tersebut. Dia menasihati dan mengancam mereka tentang kebatilan perbuatan sihir yang berarti menentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, berkata Musa kepada mereka, "Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-ngadakan kedustaan." Al-Quran Surat Toha ayat 61. Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada para penyihir tersebut menimbulkan silang pendapat di antara mereka. Namun akhirnya mereka sepakat berkata bahwa keduanya, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, adalah kedua penyihir tangguh yang ingin menggulingkan kekuasaan raja. Hal tersebut mereka katakan sebagai nasihat di antara mereka satu sama lain, agar mereka bersatu padu mengeluarkan tipu daya dan sihirnya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihir-sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Maka himpunkanlah segala daya sihir kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Al-Quran Surat Toha ayat 63 sampai 64. Kemudian setelah mereka berhadapan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, mereka mempersilahkan kepada Nabi Musa untuk memilih apakah dia atau mereka dahulu yang memulai. Nabi Musa alaihissalam meminta agar mereka lebih dulu melemparkannya. Maka dengan bersumpah atas nama kebesaran Fir'aun, mereka lemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Lalu tampaklah oleh para hadirin bahwa tali-tali itu bergerak dan berjalan. Sementara yang mereka lakukan adalah mengolesi tali-tali tersebut dengan sejenis minyak sehingga dia dapat bergerak-gerak. Kemudian setelah itu mereka menyihir mata para hadirin sehingga mereka merasakan takut di dada mereka. Nabi Musa alaihissalam sendiri merasa khawatir apa yang mereka lakukan dapat mempengaruhi orang-orang yang hadir.
Dia sendiri belum dapat melemparkan tongkat yang ada di tangannya karena dia tidak dapat melakukan sesuatu sebelum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, setelah mereka berkumpul, mereka berkata, "Hai Musa, pilihlah, apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Berkata Musa, "Silahkan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Al-Quran Surat Thaha ayat 65 sampai 67. Pada saat yang sangat genting itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya agar jangan takut. Lalu dia memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Maka Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat yang ada di tangan kanannya seraya berkata, dijelaskan dalam Al-Quran, "Apa yang kamu lakukan itu? Itulah yang sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang membuat kerusakan." Al-Quran Surat Yunus ayat 81. Lalu seketika itu juga tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Bahkan diriwayatkan bahwa ular tersebut memiliki kaki. Orang-orang yang menyaksikan seketika itu menghindar ketakutan. Kemudian sang ular segera menghampiri tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan para penyihir dan memangsanya satu persatu dalam waktu dan gerakan yang sangat cepat. Disaksikan oleh orang-orang yang tertegun melihatnya. Sementara itu, para penyihir melihatnya dengan penuh perasaan dahsyat dan tercengang. Tidak pernah membayangkan dalam benak mereka kejadian seperti itu, dan belum pernah hal itu mereka lakukan. Akhirnya para penyihir itu meyakini bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sihir, klinik, khayalan, atau tipu muslihat, tetapi sebuah kebenaran yang bersumber dari Yang Maha Benar yang telah mengirim utusannya untuk tetap dibekali dengan sesuatu yang hak. Lalu Allah Subhanahu wa taala singkap tirai kealpaan dari hati mereka dan menyinarinya dengan cahaya petunjuk. Akhirnya mereka sujud tersungkur kembali kepada Tuhannya. Lalu dengan suara keras mereka mengucapkan, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Hal tersebut mereka lakukan agar didengar orang yang hadir saat itu. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan ahli-ahli sihir itu serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 120 sampai 122. Fir'aun sangat murka melihat tindakan para penyihirnya menyatakan masuk Islam dengan terang-terangan di depan khalayak. Dirinya semakin kalap. Rencana makar untuk mencegah orang-orang dari jalan Allah justru semakin memuncak. Lalu di hadapan orang-orang yang hadir, Fir'aun berkata kepada para penyihirnya. Dijelaskan dalam Al-Quran, berkata Fir'aun, "Apakah kamu telah beriman kepadanya, kepada Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Al-Quran Surat Thaha ayat 71. Namun hal itu tidak menggoyahkan iman mantan para penyihir-penyihir tersebut. Dengan penuh keimanan, mereka siap menanggung resiko akibat mempertahankan sikap dan keyakinan mereka. Kalaupun Fir'aun dapat melakukan sesuatu terhadap mereka, hal itu hanya dapat terjadi di dunia saja. Bagi mereka kini dalil dan bukti telah jelas bahwa Allah Tuhan mereka yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka berkata,
kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yaitu mukjizat yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka tetapkan apa yang hendak kamu tetapkan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Al-Quran Surat Toha ayat 72. Maka mereka pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesabaran dan keteguhan dalam menjaga keimanan, sehingga mereka mati tetap dalam keadaan muslim. Dijelaskan di dalam Al-Quran, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 126. Diriwayatkan bahwa ketika para penyihir tersebut bersujud, diperlihatkan kepada mereka rumah-rumah dan istana-istana yang sedang dihias dan yang akan mereka tempati di surga. Karena itu mereka tidak menghiraukan ancaman Fir'aun. Tampaknya berdasarkan ancaman Fir'aun, mantan para penyihir tersebut akhirnya disiksa dan disalib. Abdullah bin Abbas dan Ubaid bin Umar berkata, mereka di siang hari masih menjadi tukang sihir, namun di sore hari akhirnya telah menjadi para syuhada yang mulia. Hal ini diperkuat dengan doa mereka sendiri. Berilah kami kesabaran dan matikanlah kami sebagai orang-orang Islam. Kekalahan yang dialami orang-orang Kibti, penduduk asli Mesir, bahkan para penyihir mereka masuk Islam, tidak justru menghentikan pengingkaran mereka. Bahkan para petinggi dan tokoh-tokoh mereka menghasut Fir'aun agar mengambil tindakan tegas kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya sebelum mereka melakukan kerusakan. Menurut mereka, seruan beribadah kepada Allah dan larangan beribadah kepada selainnya adalah kerusakan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 127. Maka Fir'aun pun berencana melakukan kembali ketetapan yang dahulu pernah dia berlakukan, yaitu membunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan kaum wanitanya sebagai hukuman dan penghinaan terhadap mereka. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 127. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa alaihissalam menyerukan kaumnya untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar menghadapi cobaan yang sangat berat. Dia meyakinkan mereka bahwa kesudahan yang baik akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, akan dia wariskan kepada siapa yang dihendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 128 sampai 129. Lebih khusus lagi, Fir'aun berencana akan membunuh Nabi Musa alaihissalam karena menurutnya Nabi Musa alaihissalam akan menyesatkan rakyat-rakyatnya. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah pembuktian mukjizat Nabi Musa di hadapan Fir'aun dan di hadapan penyihir-penyihir tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.